SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jamaah Masjid Nurus Sunnah, jamaah pengajian malam Selasa rahimana wa rahimakumullah, di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada seorang bertanya kepada Amir bin Syarahil Sya'bi, seorang tabi'in ahli hadis, tanya tentang kebiasaan masyarakat di kampungnya. Amir bin Syarahil Sya'bi di daerah Irak. Orang yang bertanya dari daerah Khurasan. Khurasan itu daerah Rusia zaman sekarang. Mereka punya kebiasaan, katanya, kalau ada orang punya budak perempuan, kemudian dibebaskan, kemudian dinikahi, kemudian seperti biasa diperlakukan seperti istrinya, maka kebiasaan ini bagaikan orang yang menunggangi untanya. Artinya dicela. Kita tahu bahwa seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, budak itu bagaikan barang belian. Antum bisa jual, bisa pukul, bisa hukum, bisa apa. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh ada qisas seandainya seorang tuan memperlakukan atau membunuh budaknya, ya, karena budak sangat rendah derajatnya, dan seorang laki-laki punya budak perempuan, seandainya dia menggauli budaknya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, tidak perlu menikah. Kalau seandainya budak ini akan dijual ke orang lain, maka perlu ditunggu agar bersih rahimnya. Setelah itu tuan yang berikutnya bisa menggauli dia. Akan tetapi seandainya sang budak hamil kemudian melahirkan anak, maka anak ini anak tuannya, sehingga status sang budak menjadi ummul walad. Ummul walad artinya ibu dari anak tuan. Konsekuensinya ketika sang tuan meninggal, otomatis budak ini bebas, sekalipun dia belum melahirkan secara sempurna. Dia hamil dari tuannya, kemudian gugur. Jika janin yang digugurkan itu kemudian lahir sudah membentuk manusia utuh, sekalipun gugur, maka dia sudah berhak menyandang gelar ummul walad, tidak boleh dijual kembali. Meskipun khilaf di antara para fuqaha, akan tetapi ini yang menjadi konsekuensi bagaimana perlakuan seorang tuan kepada budaknya. Artinya budak ini sesuatu yang rendah. Kemudian orang Khurasan bertanya kepada Amir bin Syarahil Sya'bi rahimahullah, bagaimana seandainya hukum syariat ada orang menikahi si budak, padahal tidak perlu menikahi saja dia bisa menggauli, ya. Akan tapi kenapa justru ketika ada orang ingin menikahi budaknya, maka dia seolah-olah seorang yang menunggangi keledai atau unta atau tunggangannya. Maka kata Amir bin Syarahil Sya'bi rahimahullah, ada hadisnya ini. Bahkan orang yang melakukan itu akan mendapatkan 2 pahala. Membebaskan budak, memperlakukan budak dengan istimewa, ya. Dibebaskan budak ada keistimewaannya, kemudian dia perlakukan mantan budaknya sebagai istrinya. Ini adalah keistimewaan. Rasulullah SAW mengatakan thalathatun lahum ajran, ada 3 golongan orang yang akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi thumma adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa saddaqahu. Orang ahlil kitab
Dia beriman kepada nabinya karena mereka mempunyai kitab, membaca, percaya kepada nabi mereka. Setelah Rasulullah SAW datang, mereka beriman kepada Rasul SAW. Lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Wa 'abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi. Budak sahaya yang bisa menggabungkan untuk menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya. Dalam Islam, perbudakan selama ada dan sebabnya syar'i boleh. Dan seorang budak tidak boleh kabur dari tuannya. Tidak boleh. Ya. Nah, akan tetapi ketika seorang budak bisa menunaikan hak Allah dan bisa menunaikan hak tuannya, dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian yang ketiga, warajulun kanat lahu amatun. Seorang laki-laki punya budak perempuan, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma talaqaha thumma tazawwajaha falahu ajran. Orang laki-laki punya budak perempuan, kemudian dia perhatian kepada budaknya, dilatih, dididik, diarahkan, diajari dengan pendidikan dan arahan yang baik. Setelah itu dibebaskan, setelah itu dinikahi, maka dia mendapatkan 2 pahala. Nah, catatan pentingnya bukan di sini, di setelahnya. Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, "Khudh hadzal ilma bila syai'." Ambil ilmu ini gratisan. Wa qad kana ar-rajulu yarhalu ila al-madinati fima duna dzalik. Dulu orang ingin mendapatkan jawaban pada permasalahan yang lebih rendah dari itu, harus melakukan perjalanan ke Madinah. Dari Irak harus melakukan perjalanan ke Madinah untuk mendapatkan sebuah hadis yang lebih sedikit dari yang saya sebutkan. Sekarang antum belajari dengan gampang, tanpa perjuangan seperti orang-orang sebelum antum. Ini menunjukkan bahwa perjuangan orang sebelum kita dalam memperjuangkan hadis sampai kepada kita bukan perjuangan yang mudah. Sebagian mereka melakukan perjalanan yang jauh selama 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan karena dia tidak tahu, tapi dia ingin lebih memastikan hadis ini sahih, betul didengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah yang disebutkan Imam Ahmad, safar atau perjalanan jauh dilakukan oleh seorang sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, menuju ke seorang yang tinggal di daerah Syam. Seorang sahabat Nabi pula, Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu, hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Jabir bin Abdullah mengatakan, balaghani hadithun an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar 1 hadis pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi. Aku mendengar ada seorang sahabat Nabi mendengarkan dan meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku belum mendengarnya langsung dari sahabat itu, tapi aku hanya mendengar kabar-kabar kalau sahabat itu meriwayatkan hadis yang aku tidak pernah dengar. Akhirnya fashtaraitu ba'iran, maka aku beli unta. Thumma shaddadtu ala rahli, aku persiapkan pelananya. Kemudian dia mengatakan, farahiltu ilaihi syahran hatta ataitu alaihi bisyam. Maka aku melakukan perjalanan 1 bulan sampai aku mendatangi rumah itu. Faida Abdullah ibn Unais, sampai aku ke rumah Abdullah ibn Unais. Maksudnya sahabat itu namanya Abdullah ibn Unais. Faqultu lil bawwab, aku katakan kepada penunggu atau penjaga pintu, qul Jabirun 'alal bab, katakan kepada tuanmu bahwa ada sahabat Jabir di pintu. Maksudnya izin untuk masuk. Dengar itu Abdullah ibn Unais dari dalam. Jabir bin Abdullah maksudnya adalah sahabat Nabi yang di Madinah itu. Dia mengatakan iya. Fa kharaja fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Maka ketika dia keluar, antum bayangkan kawan lama, belajar di marhalah nubuwah, sama-sama menimba ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kangennya bagaimana? Keluar, dipeluk, saling berpelukan mereka.
Kemudian Jabir mengatakan, hadithun balaghani annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khashitu an tamuta aw amut wa lam asma'hu minka. Ya. Ada hadis yang aku dengar kabar orang bahwa kamu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir aku mati duluan atau kamu mati duluan. Aku belum sempat mendengarnya dari engkau. Kemudian disampaikan hadis itu. Hadis tentang hari kiamat. Yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak menggunakan sandal. Satu hadis membuat beliau safar, melakukan perjalanan jauh selama 1 bulan, siap untuk tatsabbut, ingin klarifikasi betul atau tidak hadis itu diriwayatkan oleh sahabat ini. Kita bayangkan bagaimana perjuangan para sahabat menuntut ilmu. Ya, sabar mereka, perjalanan jauh, terkadang sampai menghadapi kerasnya seorang guru. Ahlul hadis dari dulu dikenal orang keras, susah untuk menerima kebiasaan. Sekalipun ini merupakan pendapat yang perlu dirinci. Kebiasaan yang bagaimana, tradisi yang bagaimana. Seandainya tradisi itu bertentangan dengan syariat, memang tidak pantas diperjuangkan. Akan tetapi jika seandainya sebuah kebiasaan baik tidak bertentangan dengan syariat, para ulama mengatakan al-adat muhakkamah. Ya, tradisi itu bisa dijadikan sumber hukum, tidak apa-apa selama tidak bertentangan dengan syariat. Diceritakan dalam Siyar Alamin Nubala yang ditulis oleh Az-Zahabi rahimahullah. Beliau katakan ada seorang ulama di Irak, ahli hadis, namanya Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi. Dia katakan, satu saat kita ingin menimba ilmu ke daerah Yaman. Dia tinggal di Irak, mau ke daerah Yaman, ke tempatnya Imam Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani rahimahumullah. Dia katakan, aku keluar bersama seorang ahli hadis dan kawannya, seorang ahli hadis pula, Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Kita keluar dan aku sengaja berangkat bersama mereka li akhdumahuma. Aku ingin membantu mereka selama perjalanan. Akhirnya mereka berangkat ke Yaman untuk belajar hadis. Sepulang mereka dari Yaman menuju Kufah, daerah Irak, Yahya bin Ma'in mengatakan, kita mampir ke seorang ahli hadis namanya Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dukain rahimahullah. Seorang imam, kuat hafalannya, terpercaya orangnya, terkenal ahli hadis. Tapi kata Yahya bin Ma'in, urid an akhtabir ar-rajul, aku ingin mengetes dia. Kata Imam Ahmad, la innahu thabtun, enggak perlu dites, orang itu terpercaya, kuat hafalannya, tidak perlu dites. La sa'af'al, tidak, saya akan lakukan. Akhirnya 3 orang ini datang ke majlis Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain rahimahullah. Ini disebutkan dalam Siyar Alamin Nubala, dan kitab Siyar Alamin Nubala merupakan kumpulan biografi para ulama. Disebutkan dalam biografi Al-Fadl bin Dukain. Maka 3 orang ini duduk di depan Imam Abu Nuaim. Imam Ahmad di sebelah kanan, Ibnu Ma'in di sebelah kiri, di depannya Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi. Kata Yahya bin Ma'in, aku tuliskan 30 hadis dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Tapi aku kacaukan, aku campur. Di bagian akhir dari 10 hadis itu, aku campur dengan hadis yang lain. Sengaja aku ingin cek dia hafalannya bagaimana. Akhirnya dibacakan 10 hadis pertama, aman. Hadis ke-11, Imam Abu Nuaim mengatakan, hadza laisa min hadithi fadrib alaih. Ini bukan hadisku, coret dia. Mulai lagi sampai 20 hadis aman. Berikutnya ingat beliau kemudian mengatakan, hadza laisa min hadithi fadrib alaih. Ini bukan hadisku, coret lagi. Yang ketiga, dia sadar, ana dikerjain ini. Fanqalabat ainahu, maka matanya berbolak-balik, marah dia, bangun. Kemudian Imam Abu Nuaim memegang tangan Imam Ahmad. Amma hadza fa awra'u min an yaf'ala hadza. Orang ini dia akan berhati-hati, tidak mungkin dia ngerjain ana seperti ini.
Wa amma hadza, kalau Ahmad ibn Mansur ini, fa aqallu min an yaf'ala hadza, dia tidak lebih berani untuk mengerjakan ini. Wa ma yaf'alu hadza illa hadza as-sami'. Ini kerjaannya Yahya bin Ma'in, ditendang sampai tersungkur, kemudian marah masuk ke rumahnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, maka Yahya bin Ma'in bangun. Kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad, alam aqul laka innahu thabtun, aku sudah bilang sama kamu, gak usah dites-tes, dia ini hafal. Kamu seperti itu gitu. Kemudian dia bangun, dalam sebuah riwayat kemudian dicium jidat Yahya bin Ma'in, diciumnya kepala gurunya Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, jazakallahu anil islami khairan, semoga Allah membalas kebaikan engkau untuk kaum muslimin, jasamu dalam memperjuangkan hadis Nabi SAW. Famithluka yuhaddits, orang seperti antum yang berhak untuk menyampaikan hadis Nabi SAW. Inni la akhtabiruk, aku cuma pengen ngetes antum. Wa wallahi la rafsatuka ahabbu ilayya min rihlati, demi Allah tendanganmu lebih aku sukai daripada perjalanan ini. Ya. Bagaimana mereka memperlakukan hadis Nabi SAW? Perjuangan mereka menghafal, menerima, memahami, kemudian menyampaikan. Kita bandingkan orang zaman sekarang, ya, nggak kenal hadis, atau mendengar hadis dijadikan lambang kesesatan. Subhanallah. Ya, kita bayangkan jauh sekali antara kebiasaan para ulama dengan kebiasaan zaman sekarang. Benar kata Nabi SAW, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah bergulir waktu untuk kaum muslimin manusia kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, aku mendengarkan tafsiran dari sahabat Ibnu Mas'ud, aku mendapatkan tafsiran dari hadis ini, athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la ya'ti 'alan nasi zaman illa walladhi ba'dahu aqallu ilman min alladhi qablahu. Tidaklah bergulir waktu kepada kaum muslimin atau kepada umat secara umum kecuali yang setelahnya lebih sedikit ilmunya daripada sebelumnya, semakin jauh dari masa kenabian. Padahal kalau kita lihat athar pertama atau nasihat pertama dari Asy-Sya'bi, ambil ilmu ini gratisan. Dulu orang untuk mendapatkan satu hadis harus melakukan perjalanan jauh. Zaman sekarang nggak usah perjalanan, tinggal browsing. Ya, ilmunya di rumah, nggak pengajian nggak apa-apa, anak kan lihat YouTube. Ya. Tapi subhanallah, pernyataan seorang alim Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan, man ramal ilma jumlatan dhahabat anhu jumlah. Orang yang ingin belajar ilmu bongkoan itu langsung banyak gitu, nggak mau pelan-pelan, nggak mau sedikit-sedikit, langsung ambil semua, nanti yang hilang juga sama banyak. Bayangkan, orang pengen belajar instan, orang ingin belajar yang gampang dengan cara yang cepat, langsung pinter, ya, maka ilmu yang hilang akan semakin banyak. Maka dalam salah satu nasihatnya, para ulama mengatakan, ini Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan langsung saja, sedikit-sedikit, ngapain orang harus nunggu wahyu belum turun, kelamaan. Orang kafir mengatakan demikian. Kan tapi Allah Azza wa Jalla jawab mereka, demikianlah kami turunkan Al-Quran dengan bertahap agar hatimu semakin mantap, semakin yakin, dan kita akan tartilkan Al-Quran ini setartil-tartilnya. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ayat ini merupakan dasar yang paling dalam untuk seorang talibul ilm dalam belajar. Harus ta'anni wa adamul ajalah, harus sabar, pelan-pelan, dan jangan gerusah-gerusuh. Sehingga ini pentingnya bagaimana seorang penuntut ilmu ingin mendapatkan ilmu yang mantap harus
mengikuti metode para ulama. Kalau hanya ingin semau sendiri belajarnya, tidak mendatangkan hasil. Ya. Maka beda para ulama teori belajarnya dengan teori orang-orang zaman sekarang. Ya. Kalau para ulama dulu, satu hari, seperti Imam Nawawi rahimahullah dalam biografi beliau dikatakan satu hari beliau bisa menghadiri 12 majelis satu hari. Ya. Kita zaman sekarang 1 minggu aja belum tentu sudah bisa ngaji sehari sekali 1 minggu sudah merasa bangga. Wah, saya sudah mending. Ya, udah mending ngaji. Itu orang nggak ngaji, nggak sholat lagi, kan saya mending. Subhanallah. Apalagi majelis Imam Nawawi rahimahullah, beliau mencatat, mencocokkan hadis yang disampaikan gurunya ditulis, kemudian setelah tahdits dicocokkan. Kalau seandainya ada yang perlu ditafsiri, beliau cari tafsirnya. Ada bahasa yang perlu dicari maknanya, kemudian dicampur-campur ilmu yang dipelajari pada hari itu. Ada hadisnya, ada bahasanya, ada tafsirnya, ada fikihnya, segala macam. Ya. Dan yang seperti itu yang menghasilkan. Perlu perjuangan hebat. Maka para ulama memiliki cara dalam belajar. Kalau seandainya talibul ilm tidak mengikuti cara mereka, kita akan kesulitan mendapatkan ilmu itu. Ada salah seorang ulama yang bernama Az-Zarnuji. Zarnuji ini dinisbatkan kepada daerah Zarnuj. Zarnuj itu adalah daerah sekarang di sekitar negara Kazakhstan. Ya, Kazakhstan, Tajikistan dan selanjutnya Rusia, daerah Rusia. Dan daerah Rusia memang menelurkan banyak para ulama, sekalipun itu bukan negara Arab. Menunjukkan bahwa ilmu ini bisa dikuasai oleh orang-orang non-Arab. Dan ilmu ini merupakan hidayah dari Allah, tidak khusus untuk bangsa satu, bukan untuk bangsa yang lain. Tidak perlu sensitif disebutkan satu bangsa, tidak perlu. Ilmu ini untuk bersama. Semua ingin masuk surga, dan Allah Azza wa Jalla buka peluang untuk masuk surga lewat ilmu. Maka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala semua berhak untuk bisa belajar. Dan kita pernah sampaikan di Masjid As-Siddiq bahwa orang yang mendapat petunjuk dari Allah, bisa mempelajari agama, dia telah mendapatkan petunjuk di atas petunjuk. Seperti disampaikan oleh Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam kitab Akhlaqul Ulama. Beliau katakan Allah memuliakan manusia dari semua makhluk yang lain. Setelah itu Allah pilih di antara manusia beberapa orang yang mendapatkan hidayah. Di antara orang yang mendapatkan hidayah, dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang siap belajar agama. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang siap belajar ilmu agama itu pilihan. Ya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan orang yang tidak tertarik belajar agama berarti dia sudah terhalangi dari segala kebaikan. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah akan dipahamkan agamanya. Orang itu akan dibuat paham terhadap agamanya. Tidak dibuat kaya, tidak dibuat pejabat, tidak dibuat banyak istrinya, banyak anaknya, ya. Akan tetapi dipahamkan agamanya. Kata Hafidz Ibnu Hajar, berarti ada kilas balik dari hadis ini. Berarti orang yang tidak tertarik belajar agama, kasihan dia, terhalang dari berbagai kebaikan. Ya. Kalau ada pembagian uang di masjid subuh nanti semua jamaah dapat 5 juta. Ada orang nggak dengar, ente nggak beritahu ana ya, galil adab ente. Kalau nggak diberitahu gitu, rugi kan? Ini ada pintu surga kita nggak dikasih tahu. Ya, betul seperti itu. Dan perhatian seseorang terhadap ilmu akan menunjukkan bagaimana kadar keimanan dia. Ada seorang ulama, dia terlambat sholat, ketiduran. Orang yang tidak melakukan sholat jamaah karena ketiduran ma'dzur, dimaklumi dia karena ada uzurnya. Akan tetapi dia merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kata beliau, ini disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala kalau tidak salah, atau dalam kitab Al-Kabair Al-Dhahabi. Beliau katakan, hanya satu orang alim yang bertakziah kepada saya. Dia bertakziah kepada saya karena saya ketinggalan sholat jamaah 1 waktu saja. Seandainya ada salah satu orang keluargaku meninggal, yang takziah beribu-ribu orang. Ya. Kata beliau, memang perhatian orang terhadap urusan dunia lebih besar dari urusan
akhirat. Buktinya kalau saya ketinggalan sholat, yang bertakziah kepada saya cuma satu orang, itu pun seorang alim ahli ibadah pula. Ya. Padahal kalau ada yang meninggal, mungkin yang bertakziah banyak sekali. Nah, maka ikhwah sekalian, belajar itu merupakan salah satu bentuk hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Salah seorang ulama mengatakan, Az-Zarnuji tadi, beliau mengatakan, wa kullu man akhta'a at-tariqa dhal wa la yanalu al-maqsuda qalla aw jal. Orang yang salah dalam menempuh teori belajar, maka dia akan tersesat. Ya. Dan dia tidak akan mendapatkan cita-citanya sedikit atau banyak. Kalau orang sekarang mengatakan yang penting filter saya akan saya pakai, saya kan bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Saya mau belajar sendiri sudah. Buka internet, saya akan belajar setiap hari buka internet. Ya. Dia belum tahu internet itu keluar apanya. Bukan hanya masalah maksiat, akan tetapi ada syubhat di sana. Ya. Ada berbagai kerancuan berpikir. Kalau syahwat saja bisa menghancurkan kebaikan seseorang, karena itu penyakit hati. Para ulama mengatakan penyakit hati ada dua. Ya, penyakit hati ada dua. Yang satu syahwat, yang satu syubhat. Yang syahwat ini bisa menghancurkan orang. Aslinya dia orang yang baik, orang yang suka ke masjid, gara-gara terjerumus ke dalam syahwat, hancur mentalnya. Tidak lagi dia pede untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Tapi syubhat lebih bahaya. Buka internet, ada pengajian, dia ikuti terus, ternyata pengajian itu pengajian sesat dan bisa menjadi salah satu penyebab seorang terjerumus ke dalam kebid'ahan yang berbahaya. Di antara contohnya, ini kasus nyata, ana udah sering sampaikan. Ya. Ada kisahnya tahun 2015 kalau tidak salah, 2015 di Arab Saudi. Ada orang anak tentara, dia tentaranya akhirnya sudah pensiun, kakak adik, dan di dalam rumah ini ada sepupu mereka, memang diayomi oleh ayah mereka. Kemudian sepupu mereka ini hidup bersama kecil sampai besar. Kemudian sepupu mereka ini masuk tentara, tapi dua orang ini tidak. Seperti biasa mereka bertiga main acara apa, akrab. Suatu saat di kesempatan hari raya Idul Adha, orang Saudi biasa kalau ada acara liburan begitu, mereka keluar ke padang pasir, bawa karpet, bawa teh, kopi, makanan apa, kesibukan dan kejenuhan mereka habiskan dengan seperti itu. Mereka hadapi dengan refreshing yang modelnya seperti itu. Kalau kita kan pergi ke pegunungan, pantai, mereka nggak punya pegunungan, akhirnya mereka datang ke padang pasir saja. Ya, satu saat di kesempatan Idul Adha, mereka bertiga keluar. Ini sudah besar semua, yang satu sudah tentara, yang dua pemuda. Sampai di tengah padang pasir, mereka cari batu besar. Di balik batu, tiba-tiba sepupu mereka ini diikat tangannya. Diikat, kemudian yang kakaknya mengeluarkan senjata, laras panjang. Adiknya ngambil gambar dari video. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya saya sudah baiat kepada orang yang di sana. Siapa itu? ISIS. Dia katakan bahwa orang yang mau dengan pemerintah, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, orang seperti ini seperti kafir. Dan tentara itu termasuk orang yang membela orang-orang kafir. Dan saya diperintahkan untuk membunuh orang yang seperti itu, dan ini adalah salah satu dari mereka. Kasihan sekali, saudara mereka, sepupu mereka nggak bisa apa-apa. Hanya menggunakan kaos dalam dan celana putih, kemudian diikat di belakang begini, jatuh duduk bersimpuh begitu. Dia bilang jangan, nggak dapat, ditembak depan kamera. Kamera ditembak, mati, plek, mati sudah, tanpa perlawanan sama sekali, diikat. Setelah itu video ini diunggah, langsung sampai ke pihak-pihak berwenang di Arab Saudi, dikejar mereka dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dikejar, kemudian dikepung dari atas dan dari darat, melakukan perlawanan sampai beberapa tentara terkena. Setelah itu kakaknya tertembak di situ, meninggal. Tinggal adiknya terluka, ditangkap, kemudian diobati. Setelah itu akan dikisos atau diberlakukan hukum di Arab Saudi. Ya.
Bapaknya ditanya, 2 anak saya itu akrab-akrab saja, tidak ada indikasi sama sekali orang itu akan nyeleneh, akan tetapi dia pendiam. Cuman akhir-akhir ini dia sering membuka internet dan dia belajar dari internet itu. Rupanya dapat dari situ dia kena syubhat sampai akhirnya yakin, kemudian sampai melakukan salah satu tindakan. Ini mirip dengan yang diceritakan oleh Syekh Saleh Suhaimi hafizahullah. Beliau cerita ada seorang awam jamaah masjid. Sana orang awam itu artinya orang bukan talibul ilm ya. Sholat tetap jenggotan, tetap orangnya taat ibadah. Hanya dia diuji anaknya tidak mau sholat. Berusaha dinasehati, suruh hadir pengajian, diajari apa nggak bisa. Tapi satu saat dia pulang dikabari sama ibunya, ya Aba Fulan abshir, wahai ayahnya anak kita, ya, ada kabar gembira, anakmu sekarang sudah rajin sholat. Masya Allah, senang dia. Tidak berapa lama tiba-tiba ibunya bilang lagi, ya Aba Fulan, anakmu mengkafirkan kamu. Ya. Tidak berapa lama ibunya bilang, wahai Aba Fulan, jangan sentuh aku, kamu kafir. Apa-apaan ini? Jangan sentuh saya. Kemudian si ibu ini pengen beres-beres, mau keluar dari rumah itu. Kata orang laki-laki ini, subhanallah, ini apa-apaan dari kemarin. Akhirnya dia bilang, sudah, kalian di sini saja, jangan keluar rumah, saya yang keluar. Daripada perempuan keluar mau kemana, anak kecil juga mau kemana, sudah saya yang keluar. Ngalah dia. Dia keluar, kemudian nyewa penginapan. Dan dia di penginapan itu kelihatan murung, bingung sekali. Karena sekarang kejadian itu tiba-tiba. Akhirnya dia sholat di masjid yang terdekat dari penginapannya. Berhari-hari sampai jamaah masjid bilang, orang ini potongannya orang soleh, tapi kok murung terus, ada apa? Akhirnya ditanya seperti itu. Ini kisah nyata ini, yang cerita Syekh Saleh Suhaimi, dan beliau katakan, saya tahu yang meriwayatkan ini kenal baik sama saya, dan anak juga tahu orangnya. Kemudian dikatakan, orang ini ada apa? Oh, ternyata permasalahannya kayak tadi. Dibiarkan lama-kelamaan, gini, kita kasih solusi. Apa pendapat antum? Antum nikah lagi aja. Tak siapkan ada seorang perempuan masih muda, hafizah apa gimana? Ya udah, khair. Saya sudah dikafirkan sama istri saya, anak-anak saya. Ya. Sudah, nikah apa adanya. Nikah, kemudian dia tinggal di penginapannya. Tiba-tiba beberapa saat datang lagi istri pertamanya sama anaknya, datang minta maaf. Afwan, saya kemarin salah, terlalu tergesa-gesa, saya sudah baca fatwa Syekh Shalih Fauzan, katanya ini salah apa segala macam. Ya khair, kata suaminya, anak sudah nikah lagi. Sekarang anak mau balik ke rumah. Ente mau, ahlan wa sahlan. Istri anak 2 sekarang. Kalau ente nggak mau, ya ente keluar sekarang. Kemarin anak larang ente keluar karena anak khawatir ente gitu. Nanti gimana di luar gimana? Sekarang ya urusan nanti. Ya, anak sudah ada istri yang lain. Kalau mau gabung, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kalau enggak ya sudah. Ini. Tapi catatannya, ini endingnya kayak bagus saja, antum kayak ridho gitu. Tapi yang digarisbawahi, bagaimana syubhat yang dilihat atau dihasilkan ketika ada orang liar dalam belajar, tidak perhatian kepada sumber belajar dia bagaimana, alangkah cepatnya. Dan antum harus tahu bahwa bid'atul khawarij, bid'ah yang ditimbulkan oleh orang-orang khawarij, disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, adalah bid'ah pertama di tengah kaum muslimin. Ya. Karena asal mulanya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu bid'atin fil Islam bid'atul khawarij, kata Ibnu Katsir. Wa manba'uha ad-dunya. Penyebabnya adalah urusan dunia. Ketika ada seorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, adillah." Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Waihaka man ya'dil illa ma'dil." Celaka kamu, kalau saya dianggap tidak adil, siapa yang adil berarti? Akhirnya sebagian sahabat mengatakan, "Da'ni adribu 'unuqa hadzal munafiq." Dalam riwayat itu dikatakan Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala orang munafik ini." Dalam riwayat lain dikatakan, dikira-kira orang yang seperti itu adalah Khalid bin Walid. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Da'hu,
biarkan dia, di belakang dia ada orang-orang yang seperti dia, ibadahnya kuat. Tahqiruna salatakum bisalatihim wa saumakum bisaumihim. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Yaqra'una minal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan. Mereka bisa cepat keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Ini sebagian ulama mengatakan orang-orang Khawarij itu orang kufur, orang kafir gara-gara mereka terjerumus ke dalam pemikiran yang parah sekali, mengkafirkan kaum muslimin, memerangi, menghalalkan darah segala macam. Akan tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan mereka tidak kafir, tapi terjerumus ke dalam kesalahan yang perlu diperbaiki dan perlu diperangi. Kalau seandainya mereka memang sudah memiliki kekuatan dan akan membahayakan kaum muslimin, bisa diperangi, ya, tapi tidak sampai kafir. Tapi catatannya adalah bagaimana besarnya bahaya pemikiran yang menyimpang seandainya seorang tidak benar-benar meniti jalan para ulama dalam belajar. Maka para ulama menyebutkan bahwa belajar itu membutuhkan cara yang tepat, cara yang dituntut dan diterapkan oleh para ulama. Tidak akan berhasil orang yang datang belakangan untuk menempuh cara yang baru yang tidak diterapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Maka seperti yang pernah kita bahas beberapa malam yang lalu di Masjid As-Siddiq, bahwa seorang talibul ilm perlu memperbaiki niatnya. Ini akan mendukung benar langkah dan lurusnya pilihan yang dia lakukan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sebutkan 4 hal yang menjadi landasan keikhlasan seseorang. Dia ingin belajar untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Yang kedua, ingin menghilangkan kebodohan orang lain. Yang ketiga, dia ingin menghidupkan sunnah belajar. Dan yang keempat, dia ingin mengamalkan yang dipelajari. Dan ikhlas merupakan ibadah yang berat, bisa berubah pada satu ibadah. Orang belajar bisa jadi awalnya dia semangat berusaha mengikhlaskan diri, akan tetapi di perjalanan diganggu sama syaitan. Ya. Ada seorang ulama ahli hadis yang bernama Sulaiman ibn Dawud al-Hashimi rahimahullah. Dia mengatakan, rubbama uhadditsu bihaditsin waliniyah. Satu saat bisa jadi aku menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berusaha untuk menjaga keikhlasan niatku. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati. Tapi ketika aku sampai kepada sebagian hadis itu, niatku berubah. Fa idzal haditsul wahidu bihajatin ila niyyat. Ternyata satu hadis saja membutuhkan niat yang perlu selalu diperbaharui. Berarti niat itu penting sekali dalam belajar. Minta kepada Allah. Dan para ulama berusaha untuk memperbaiki niat dan mereka tidak berani mengatakan saya sudah ikhlas. Mereka tidak berani merekomendasi diri mereka, saya sudah ikhlas dalam belajar. Ya, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, Masya Allah antum belajar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, antum belajarnya betul-betul gimana caranya biar ikhlas terus? Beliau mengatakan, lillah aziz. Saya berhasil belajar ikhlas karena Allah, itu berat sekali. Walakin syai'un hubbiba ilayya fa'adlubuh. Saya belajar hadis itu karena Allah memasukkan ke dalam hati saya kecintaan terhadap hadis. Maka saya pelajari. Tapi kalau betul-betul saya bisa jamin keikhlasan, saya tidak bisa. Imam Ahmad rahimahullah. Ada seorang ulama yang lain namanya Hisham ad-Dastawai rahimahullah. Dia mengatakan, inni la astati'u an aqul adhhabu yawman li talabil hadis uridu bihi wajh Allah. Saya tidak bisa mengatakan aku belajar 1 hari saja karena Allah. Nah, jadi sekarang kalau ada orang merasa wah, yang belajar itu ikhlas, yang ikhlas belajar itu kayak anak itu, Masya Allah, ini terlalu pede. Sebagian ulama mengatakan man ra'a fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Barang siapa yang memandang bahwa ibadah dia mengikhlaskan hati telah berhasil membuahkan ikhlas, berarti ikhlas dia butuh keikhlasan. Ya. Artinya memang ikhlas itu ibadah, taufik dari Allah. Kita berusaha memperbaiki, tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa kita sudah berhasil melaksanakan. Yang kedua, seorang mungkin merasa banyak kekurangannya, dan kita tidak mungkin bisa membandingkan
kebiasaan orang zaman sekarang dengan orang zaman dulu. Ya, orang zaman dulu selain mereka memiliki keahlian, kelebihan yang Allah berikan, juga mereka memiliki pemahaman dan semangat serta komunitas pada saat itu tidak seperti sekarang. Ya, akan tetapi masing-masing memiliki peluang sesuai dengan kemampuannya. Maka yang dijadikan patokan adalah yang pertama, seorang berusaha untuk melakukan yang bermanfaat. Yang kedua, seseorang selalu minta pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan sampai gampang putus asa, menyerah. Rasulullah SAW menyatakan, innallaha yuhibbu idza amila 'abdun 'amalan an yutqinah. Allah Azza wa Jalla suka apabila ada orang yang melakukan sebuah perbuatan, hendaklah dia profesional, melakukan semaksimal mungkin. Nah, 3 nasihat ini terkumpul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Hendaklah engkau semangat dengan apa yang bisa bermanfaat untuk dirimu, kemudian engkau minta pertolongan kepada Allah dan jangan gampang menyerah. Ini sudah waktu azan ya? Belum? Hah? 2 menit. Masya Allah. Baik. Kemudian ikhwas sekalian, yang perlu dipelajari pula, belajar itu perlu perjuangan. Ya. Jadi kalau kita belajarnya ala kita, bukan ala ulama, nanti hasilnya juga ala kita. Berarti perlu perjuangan. Talibul ilm atau penuntut ilmu itu tidak terbatas pada santri atau mahasiswa. Akan tetapi semua memiliki peluang untuk belajar. Dan semua metode yang diterapkan oleh para ulama bisa kita terapkan. Memang kemampuannya berbeda-beda, maka disesuaikan dengan kemampuan kita dan kemungkinannya. Akan tetapi perlu memang itu diterapkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wala taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara 'ala darbi wasal. Jangan bilang, oh itu kan zamannya sudah berlalu, kita sudah susah untuk mengikuti mereka. Karena setiap orang yang meniti sebuah jalan dia akan sampai. Kalau tidak mau memulai, kapan sampainya? Kita tidak mau menempuh cara para ulama dalam belajar, kita bisa dapat ilmu dari mana? Begitu. Maka yang dinasihatkan oleh para ulama di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau katakan, ini baru adzan ya. Ya, taib adzan dulu aja. Antara adzan qomat berapa menit? Hah? 10. Khairan insyaallah. 1 jam ya. Baik.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Kebiasaan belajar yang memang menjadi rukun, yang menjadi rukun dalam belajar adalah menghafal. Ya. Kalau tidak menghafal, maka ilmu yang dipelajari lebih gampang hilang. Kita sudah mengetahui bagaimana para ulama menghafal syariat ini, dan dengan hafalan itulah Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan az-zikr dan kami akan menjaganya. Para ulama menyebutkan bahwa az-zikr di sini bisa dimaknai Al-Quran dan hadis sekaligus. Maka para ulama menghafalkan dua-duanya agar betul-betul syariat itu terjaga. Maka merupakan kemuliaan untuk seorang muslim pada saat dia bisa bersama dengan rangkaian orang-orang yang menghafal warisan Nabi SAW untuk digunakan oleh Allah sebagai penjaga agama, penjaga syariat. Ya. Maka menghafal Al-Quran, sekalipun kita sudah berumur, kemudian kemampuan sudah berkurang, kemudian lingkungan tidak sama dengan lingkungan para ulama, akan tetapi tidak mustahil dilakukan sekalipun untuk orang tua. Ya, saya sudah pernah sampaikan pengajian khusus tentang masalah talibul ilm wa hifdzul Quran, seorang penuntut ilmu dengan hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran itu tidak khusus untuk anak kecil, apalagi untuk anak pesantren, tidak, tapi orang tua pun bisa. Ya, ada orang yang tinggal di Dubai, ya, orang tinggal di Dubai, dia usianya 52 tahun. 52 tahun baru melihat ada daurah atau diklat penghafal Al-Quran, tertarik dia. Akhirnya dia punya tekad, saya harus hafal Al-Quran, dan berhasil dia. Setelah itu dia arahkan anak-anaknya, berhasil pula 5 orang anaknya bisa hafal Al-Quran. Memulai dari sejak usia 52 tahun, masuk Quran orang ini. Karena sudah tua, maka dia butuh sekitar 6 tahun untuk menyelesaikan hafalannya. Baru dia sempurna menyelesaikan hafalannya usianya 59 tahun. Ada yang lebih tua dari itu, seorang militer angkatan udara di Sudan. Dia mengajukan pensiun dini, kemudian setelah itu ada aktivitas lain. Setelah itu dia mendatangi masjid yang ada TPA-TPA-nya. Tertarik dia. Ada guru yang ngajari anak-anak kecil baca Al-Quran,
maka dia tertarik untuk belajar. Setelah 60 tahun dia mulai menghafal Al-Quran dan hafal. Ya. Itu memang kelebihan dari Allah. Akan tapi kita ingin memperlihatkan bahwa menghafal Al-Quran di usia tua tidak mustahil. Kalau seandainya kita tidak bisa hafal semuanya, paling tidak ada yang kita hafalkan. Ya. Jangan kalau sudah disuruh imam dorong-dorongan gitu. Ya alhamdulillah di sini ada imam tetapnya. Tapi kalau pas kayak pandemi kayak kemarin, ya, satu rumah nggak mau jamaah, ya, keluarganya nyuruh suaminya, oh saya nggak bisa ngaji, gimana mau jadi imam? Ya masa yang pinter istrinya jadi imam? Nggak bisa, sudah sholat sendiri-sendiri. Ya, ini kan kasihan sekali, dalam satu rumah tidak ada yang hafal Al-Quran atau tidak ada yang bisa baca Al-Quran satu orang pun sampai nggak bisa jamaah, kan kasihan sekali. Padahal ada beberapa rumah mubadzir di situ hafal Quran semua, ya nggak mubadzir. Akan tetapi ini miris sekali. Ya. Sudah mestinya orang Islam tidak bisa melepaskan diri dari Al-Quran. Ya. Maka talibul ilm ketika ingin berhasil memang harus menggunakan otaknya, ada yang dihafalkan. Kalau tidak hafal Al-Quran semuanya, sedikit tidak apa-apa. Dan kalau kita mau mulai dari sekarang, tahun depan ada hasilnya. Ramadan nanti ada hasilnya. Beda loh. Terawehan kita punya hafalan dengan tidak punya sama sekali. Ya. Sudah kekenyangan buka, imamnya panjang, kita nggak hafal juga. Dah jangan sholat masjid itu, cari yang pendek-pendek aja. Orang baca Qulhu sama wailul likulli humazatil lumazah, ya. Mau baca wailul likulli humazatil lumazah keliru, wailul lil mutaffifin, aduh salah, jadi panjang. Jadi hafalan itu harus ya, harus ya. Kita perlu mengkhususkan waktu untuk menghafal sehari satu ayat, ya. Kalau orang bilang sehari 1 juz, sehari 1 ayat, antum hafalkan sendiri di rumah, nggak usah ikut-ikutan program-program kayak gitu. Antum hafalkan sendiri di rumah, hidupkan keharmonisan rumah tangga dengan ibadah yang syar'i di dalam rumah. Ya, baca Al-Quran, hafalkan. Kalau bacaan saya masih cepat sekali, kalau seandainya kita merasa bacaan kita masih perlu diperbaiki, perbaiki, tidak apa-apa. Baca Iqra tidak apa-apa. Saya pernah juga ceritakan di pengajian saya itu, ada seorang ibu-ibu, dia di kantor nggak bisa baca Al-Quran sama sekali, nggak bisa. Dari nol dia belajar Iqra, huruf per huruf, terus sampai dia bisa hafal 2 juz. Dan dia pejabat di kantor itu. Kawan saya mau masuk pakai sandal, ditolak sama satpamnya. Ente mau ketemu siapa? Ibu itu. Yang bener aja. Ditelepon ke atas, oh iya betul dia mau ngajari saya ngaji. Dibisikin sama satpamnya, besok-besok kesini pakai sepatu mas ya. Ya. Dia ngajar sampai dia hafal 2 juz ibu itu, sampai dihajikan itu kawan saya. Itu bayangkan, dari nol putul ya, sampai hafal. Mungkin yang lebih dari itu, mu'allaf, antum coba lihat banyak sekali kan mu'allaf. Mu'allaf itu tugasnya banyak. Dia harus belajar dari awal alif ba ta. Tapi karena mereka kebanyakan rata-rata semangat, sekian tahun hafalannya banyak. Loh ini yang Islam dari lahir nggak tambah-tambah hafalannya, ya kan sayang sekali. Ya, ada orang kaya kekayaannya dari warisan, dengan orang yang miskin kemudian kerja semangat sampai kaya. Kalau seandainya kekayaan itu bisa menyaingi orang yang dari warisan itu, kan itu sudah menjadi kesuksesan besar untuk si pengusaha daripada orang yang kayanya hanya warisan. Ya kan? Apalagi kalau yang warisan ini bangkrut, kemudian yang ini sukses, kan timpang sekali. Orang Islam dari lahir tidak mau belajar ngaji dengan orang mu'allaf yang baru ngerti Islam, dia semangat. Nggak ada Islam warisan itu, nggak ada. Kemudian masuk surga juga warisan itu nggak ada. Harus belajar benar-benar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu sama sekali. Kalau kita nggak mau belajar, nggak bisa. Dan Allah memberikan kita kemampuan. Buktinya surat An-Nas hafal kan? Padahal tadi nggak hafal. Gimana caranya? Lupa dulu gimana ngapalnya, hafal sendiri. Ya. Tapi sekarang usahakan. Ya, surat-surat pendek kita bisa hafalkan. Kenapa yang panjang tidak bisa? Bisa. Dimulai saja. Kemampuan kita terbatas tidak apa-apa. Sekarang mulai 1 ayat. Ya.
Ramadan nanti usahakan, misalkan saya sudah setengah juz amma. Dari surat An-Nas naik Al-Falaq, naik Al-Ikhlas, bacaannya diperbaiki. Kemudian sampai surat Al-Fajr, lumayan. Kalau ada imam baca la uqsimu bihadzal balad, enggak bingung, saya hafal, dengerin. Maka hafalan harus. Ini belum kita berbicara tentang hafalan hadis ya. Untuk yang masih muda-muda, yang tua juga tidak apa-apa sama. Dibiasakan menghafalkan hadis. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Dibiasakan seperti itu ya. Itu akan menggugah kecintaan kita kepada syariat lebih banyak daripada hanya biasa saja dengar pengajian. Ya nanti kalau semangat saya datang kajian, kalau enggak. Nah, ilmu itu perlu perjuangan. Ya. Jadi hafalan itu menjadi modal terkuat. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan semua yang kita pelajari ini biasanya akan hilang kecuali yang kita hafalkan. Kalau hanya sekedar pelajaran kelas, ujiannya selesai, hilang. Ya, itu padahal dihafalkan. Kita kalau di kampus-kampus itu ada istilah usbu'ul ulama, pekan ulama. Ya, hari tenang sebelum ujian itu orang betul-betul kemana-mana bawa buku, ke restoran, ke lapangan, ke masjid bawa buku. Itu kalau antum tanya itu semua dari definisi sampai dalil sampai pembahasan yang paling pelik ngerti. Habis ujian lupa biasanya. Ya. Nah, tapi kalau seandainya seseorang membuat kebiasaan seperti itu terus, maka dia akan betul-betul terarah untuk menjadi seorang talibul ilm. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama, kullu ilmin la yadkhulu ma'aka al-hammamu fala ta'uddahu. Ini disebut oleh Abdur Razzaq As-San'ani rahimahullah. Setiap ilmu yang tidak bisa masuk ke dalam hammam, ke dalam toilet bersama kamu, berarti jangan dihitung ilmu. Maksudnya yang dihafalkan. Antum kan nggak mungkin bawa mushaf, bawa Al-Quran ke dalam toilet, kan nggak mungkin, kan nggak boleh. Ya, maka ilmu yang bisa dibawa ke dalam hammam, dibawa toilet, itu ilmu benar, maksudnya dihafalkan. Seperti itu. Dan para ulama orang-orang yang menjadi contoh teladan dalam hafalan. Bahkan tidak hafal Al-Quran menjadi catatan miring. Ya, ini disebutkan oleh Syekh As-Sadhan dalam Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm. Beliau mengatakan salah satu contohnya ada seorang alim. Dia menulis buku. Alim, hafalannya kuat. Disebutkan thiqatun thabtun hafizun masyhurun lahu awham. Dia adalah seorang terpercaya, hafalannya kuat, terkenal, dan seorang imam, tapi beliau punya beberapa hafalan yang keliru. Qila innahu kana la yahfazul Qur'an. Katanya dia tidak hafal Al-Quran. Jadi hafal Al-Quran menjadi catatan yang negatif untuk para ulama seperti itu. Ya, maka kita perlu mengarahkan, membuat komunitas. Kalau ada orang yang hafal Quran, ini hafal Quran, ini hafal Quran, maka orang terdorong untuk menghafal Al-Quran. Orang ini hafal 2 juz, ini juga 2 juz, maka orang tertarik untuk menghafal meskipun cuma 2 juz. Tapi karena komunitas itu tidak ada, maka kita tidak tertarik sama sekali. Kita orang Indonesia, ya, orang Indonesia. Ketika sampai ke Madinah, ketemu orang Afrika, orang Mesir, orang Yordan, orang Yaman, kok pinter-pinter, hafalannya wakeh. Saya dulu ketika sudah menghafalkan Al-Quran, saya pengen masuk ke Fakultas Al-Quran, karena katanya Fakultas Al-Quran itu disyaratkan betul-betul harus hafalannya kuat. Tapi saya mikir, karena banyak senior juga mengarahkan kamu masuk hadis aja. Saya pikir kalau masuk hadis, saya punya modal yang lebih banyak dari kawan-kawan saya, karena saya sudah hafal Al-Quran, tapi saya masuk hadis. Ternyata kawan saya di hadis banyak yang hafal Al-Quran, banyak sekali. Bahkan bukan hanya Al-Quran, hadis banyak dihafal, syair banyak dihafal. Kata anak kita, kenapa terlambat sekali ya? Karena memang ternyata di masyarakat Indonesia kurang terarah untuk itu. Antum kalau tahu orang-orang Afrika, fasilitas hidup mereka jauh lebih rendah dari orang Indonesia. Ini terlihat di segala aspek. Negara mereka, penghasilan mereka, kebiasaan mereka, sampai ketika haji kelihatan. Standar haji itu biasanya masing-masing negara punya standar masing-masing. Indonesia itu paling tidak mereka penginapan yang dekat dengan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalaupun jauh, tidak jauh banget. Kemudian standarnya sudah hotel atau penginapan yang layak gitu. Tapi ternyata kalau melihat negara-negara lain, kasihan sekali. Penginapannya jauh, ada yang di atas gunung, kemudian cuman penginapan yang sederhana, karena memang negara mereka fasilitasnya seperti itu, kemampuannya.
Tapi subhanallah, dengan segala keterbatasan itu mereka bisa menuntut ilmu dengan lebih besar. Kita kok kenapa kalah dari mereka? Kita ingin memperbaiki, ya. Kita ingin memperbaiki seperti itu. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, tadi kita membicarakan masalah hafalan. Yang kedua adalah perlunya membiasakan saling belajar bersama. Ya, belajar bersama. Kamu sudah ngaji apa? Ngaji seperti ini. Apa yang dipelajari? Seperti ini. Tukar menukar. Para ulama mengatakan hayatul ilmi bil mudzakarah. Ya, ilmu itu bisa hidup dengan saling bertukar pikiran, bukan debat kusir. Kalau debat kusir habis sudah ilmunya. Ya, debat kusir itu pokoknya enggak, menurut saya begini, tidak ada manfaatnya. Ya, tapi orang sudah belajar. Coba tadi yang kita pelajari apa? 1, 2, 3, 4. Seperti itu akan menguatkan maklumat yang kita serap. Ya. Dan Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Yang bisa menghilangkan ilmu itu adalah lupa. Tadinya sudah ingat, sekarang lupa, itu wajar. Kalau tadinya nggak ingat, namanya sekarang bukan lupa. Nggak tahu dulu, nggak tahu sekarang lupa. Ya. Jadi yang bisa menghilangkan ilmu itu adalah lupa dan tidak mau berdiskusi dalam ilmu yang sudah dipelajari. Tapi yang terakhir adalah bertanya. Bertanya juga penting. Ya. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, orang yang menghafal itu ibarat orang yang menanam. Menghafal yang dipelajari itu seperti orang menanam. Setelah itu dia berdiskusi dengan kawannya, itu seperti orang yang menyirami. Setelah itu dia perlu bertanya dengan hal-hal yang perlu ditanyakan. Itu bagaikan orang yang berusaha untuk memupuk dan membiarkan tanamannya semakin berkembang. Bahkan tingkat semangat seseorang dalam bertanya menjadi bukti dan tanda seberapa perhatian orang terhadap ilmu. Kalau ada orang malas bertanya padahal tidak tahu, maka akan terlihat perhatian dia dalam ilmu syar'i memang sedang rendah. Ini pernah disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Satu saat beliau mendatangi sebuah tempat, kemudian beliau bosan di situ. Seorang imam sekelas Ats-Tsauri rahimahullah di situ mubadzir, nggak ada yang tanya, nggak ada yang belajar hadis kepada beliau, sampai beliau mengatakan kepada kawannya, "Iktarli akhruj min hadzal balad, hadza baladun mata fihi al-ilm." Ayo kita keluar dari negara ini. Negara ini mati ilmunya karena jarang orang bertanya. Pada saat kaum muslimin semangat untuk belajar ilmu, ketika datang seorang syekh di negara-negara Arab, syekh datang itu betul-betul ditanya dia apa gimana, dicatat apa segala macam. Datang ke Indonesia orang biasa dulu, ketawa. Kasihan sekali. Syekhnya aja bingung. Kalian tertawa-tertawa saja. Apa yang saya kembangkan ini memang lucu gitu. Ya. Tapi ala kulli hal, ini merupakan kebiasaan para ulama. Mereka belajarnya serius. Kemudian ada metodenya, perlu perjuangan, menghafal, membaca, perlu menulis ya. Ya kalau Imam Bukhari hafal, dia dengar hafal. Karena lihat banyak Imam Bukhari di sini, masya Allah. Ya, mudah-mudahan keluar hafal semua. Allahumma barik. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat dan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk menerima ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita terapkan dan perlu kesabaran dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita, dan ini yang ana dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.